Perkenalkan, namaku Sigit. Usiaku tahun ini genap 23 tahun. Aku bekerja di salah satu pabrik tekstil. Gajiku per bulan dari pabrik tidak begitu besar, namun aku sudah punya rumah dari hasil keringatku sendiri. Terkadang teman-teman yang satu kerjaan denganku suka beranggapan jelek kepadaku. Mereka mengira aku sering barang-barang tanpa setahu atasan, terutama mandorku. Terusan curiga kepadaku, padahal aku bisa beli rumah, beli sepeda motor itu karena dari sampinganku. Tapi aku tidak terlalu memikirkan masalah itu, apalagi hanya sekedar 2 tahun yang lalu aku banyak mendapat keuntungan dari menjual batu akik. Keuntungannya sangat menggiurkan. Tapi dengan berjalannya waktu, batu akik tersebut tidak lagi banyak diminati orang. Dan sekarang aku beralih menjual sangat menjanjikan, apalagi tapi alhamdulillah burung murai batu peliharaan Mas Adi sering memenangkan kontes. Dengan begitu penghasilan sampinganku terus-terusan mendapat keuntungan yang sangat menggiurkan. Apalagi Mas Andi ternak burung murai batu juga. Jadi sampinganku ini tidak mati kutu. Suatu ketika aku melihat Mas Adi, aku sempat tercengang melihat burung murai batu Mas Adi. Burung murainya bukan hanya jinak dan gesit, tapi juga burungnya memiliki suara yang beragam. Semua orang-orang melihat kontes ini tepuk tangan. Singkat cerita, burung murai batunya Mas Adi dikerumuni orang-orang seperti seorang artis yang dikerumuni fansnya. Mas, boleh nanya nggak? Ucap seseorang yang ada di depan Mas Adi. Kulihat tidak ada namanya yang keluar dari tampilan. Dan sepertinya ini nomor yang ingin membeli burung murai. Aku menjauh dari kerumunan itu agar suara bisa didengar penelpon. Ternyata memang benar. Dia ingin murai yang ada di video uploadan, yang kebetulan burung itu sudah hari ini. Aku merasa bingung posisi seperti ini karena seminggu yang lalu aku mencantumkan permasalahannya, kalau sudah menang harganya akan berubah menjadi lebih mahal lagi. Sigit, jangan buru-buru ya pulangnya, ucap Mas Adi. Memang ada apa, Mas? Tanyaku. Kita nongkrong dulu di warung, makan-makan kek, minum kek, ucap Mas Adi. Mau neraktir coy, teriak John sambil nepuk ringan bahu Mas Adi. Mas Adi hanya tersenyum. Yuk, ucap Mas Adi sambil berjalan ke warung yang tidak jauh dari tempat itu. Makan, Mas, ucap seorang pelayan cantik di warung makan itu. Iya, minta saja John, mau apa? Mau si Mbak juga boleh. Hehehe. Mas Adi sambil bercanda. Boleh apa sih nggak boleh buat Mas Adi?
jawab wanita itu. Aku makan pakai ayam saja, sambil menunjuk ayam sambal yang di etalase ayamnya yang jawab John. Mbak, banyakin aja sambalnya biar lebih seperti yang ucap wanita tersebut sambil tersenyum. Aku dan John ikut merasa geli dengan candaan Mas Adi kepada wanita cantik yang ada di warung makan itu. Setelah kita bertiga selesai makan, kita tidak langsung keluar dari rumah makan itu karena Mas Adi ingin beberapa batang dulu. Oh iya Mas, ada yang ingin cuma dengan yang kemarin. Kasih burung lain aja, banyak kok di rumah. Atau kasih tambahan juga burung gereja 2. Hehehe, ucap Mas Adi. Enggak ngaruh kali Mas, bonus burung gereja, jawabku ketawa geli. Tina, Tina, udah nih hitung berapa duit semua, sahut Mas Adi. Wanita itu pun keluar. Minta nomor WA-nya ya, ucap Mas Adi. Sambil mengeluarkan dompet dan handphonenya dari kantong celana. Ingat istri Mas, ucap John. Hus, balas Mas Adi. Tina melirik John sambil tersenyum. Bentar Mas, Tina lupa nomornya. Tina lihat dulu di HP atau sambil mendekati handphonenya ke meja makan. Setelah berhasil, lalu Mas Adi mengasih 5 lembar. Sekalian buat kamu, ucap Mas Adi. Setelah itu kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Apalagi yang nanya tidak ada jawaban lagi. Seandainya harga cocok, aku bisa langsung bawa burung murai ke rumah yang mau. Jadi sekalian gak mondar-mandir. Apalagi rumah Mas Adi sangat jauh dari rumahku. Dua minggu kemudian, akhirnya kakak pacarku menemukan jodohnya. Padahal mereka baru kenal sebulan, tapi berhubung mereka sudah merasa sama-sama cocok, mereka memutuskan langsung menikah. Aku sebagai adik ipar gak enak juga kalau gak bantuin. Aku melakukan apa yang bisa. Acara pernikahan berjalan dengan lancar. Banyak sih yang ikut membantu, terutama sanak saudara mereka dan tetangga. Setelah aku dan pacar selesai menyebar undangan kepada warga yang telah diundang, Yana, Bu Rosi, sudah diundang belum? Ucap Pak Sahrut. Napas yang ngos-ngosan sambil menurunkan beban yang dipanggulnya. Sepertinya itu lemari terbuat dari kayu jati yang sangat berat. Sudah ayah, barusan saja kami antar ke rumah, jawab pacarku. Biar saya saja yang angkat Pak. Mau ditaruh kemana Pak? Ucapku sambil mengangkat lemari itu. Jangan, berat loh lemarinya. Ya udah kita gotongan saja yuk, ucap Pak Sahrut. Setelah kami pindah ke lemari itu ke gudang belakang,
Ternyata masih banyak ruangan kosong. Kami pun akan memindahkan semua sofa-sofa yang ada di rumah Pak Sahrud, karena rumah Pak Sahrud akan dipakai buat acara ijab kabul. Biar Pak, itu saya sendiri saja yang angkat. Bapak istirahat saja dulu, mintaku. Pak Sahrud pun menurunkan barang yang sudah ada di tangannya ini. Nih, jalannya pelan-pelan saja, ucap Pak Sahrud. Begitu aku angkat, ternyata berat. Aduh, bisa patah nih pinggang. Aku melanjuti perjalananku, hitung-hitung latihan. Semakin jauh aku melangkah, semakin terasa beratnya. Justru semakin berat. Sampai-sampai napas ngos-ngosan. Dikit lagi kau nyampe. Aku lanjutkan perjalanan membawa beban itu. Siapa lagi nih nelpon? Halo, ini siapa nih? Ucapku dengan suara ngos-ngosan. Saya ingin beli burung kemarin mas, sudah saya transfer. Aduh, pembeli ini gak jelas nih. Main transfer aja, pikirku. Aku sempat diam sejenak. Ya udah, oke, jawabku sambil menutup teleponnya. Karena posisiku sibuk, aku transfer sekalian kukirim alamat. Lalu aku kembali melanjutkan mengangkat beban itu. Tanpa terasa semua sudah dipindahkan ke gudang belakang. Dan waktu pun sudah memasuki awal malam. Aku pamit pulang. Di rumah setelah aku selesai mandi, makan, aku santai di depan TV sambil senderan di bangku yang agak sedikit miring posisinya, agar pinggangku terasa tidak terbebani lagi. Aku iseng membuka HP-ku. Aku ngecek WA yang tadi siang ku kirim ke Mas Adi. Namun sampai sekarang belum ada jawaban dari Mas Adi. Pantesan belum dibalas. Bacaannya saja belum nih, masih contreng satu. Kok bisa begini ya? Biasanya gak begini nih berurusan dengan Mas Adi, pikirku. Aku coba menelpon Mas Adi, namun tidak aktif. Tidak ada tanda-tanda HP Mas Adi yang sedang aktif. Aku hanya mendengar suara operator. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan periksa nomor tujuan Anda. Aku terdiam sejenak. Gimana nih? Aku harus ngomong apa nih, pikirku. Kring ring 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 ring. Handphone berbunyi. Waduh, ini yang beli. Dibiarin aja. Aku tidak ngangkat panggilan masuk tersebut. Namun dia terus-terusan ingin mencoba menelponku. Setelah hampir 2 jam lebih tidak terus-terusan berusaha ingin menelponku, akhirnya penelpon tidak berdering lagi. Mungkin pembeli tersebut merasa lelah karena aku cuekin. Namun rasa gelisah tidak hilang sampai di situ. Aku terus-terusan berusaha juga menelpon Mas Adi, namun jawabannya sama seperti semula. Nomor yang gimana ya? Aku mencoba cari tahu melalui Facebook milik Mas Adi. Aku buka info, namun informasinya tidak ada yang kudapat. Bahkan dari update terakhir terlihat 3 tahun yang lalu. Ku coba melihat
Mas Adi, biasanya wanita paling rajin medsos. Ternyata dugaanku benar. Dia baru 36 menit. Lalu status. Aku tercengang membaca updateannya. Jangan-jangan mereka lagi, pikirku. Apa aku coba saja nanya tentang Mas Adi? Tanya tidak, tanya tidak, tanya tidak. Tanya aja. Aku menanya dengan messenger 10 menit, 20 menit, sampai 2 jam. Tidak ada jawaban. Ku coba menelpon ke nomor istrinya yang tercantum di Facebook tersebut. Ku dengar aktif, namun tidak diangkat. Aku coba berulang kali sampai akhirnya aku merasa bosan. Satu-satunya cara, aku harus datang ke rumah Mas Adi, pikirku. Paginya aku langsung berangkat ke rumah Mas Adi. Klakson teman-teman kerjaku sambil menyalip sepeda motorku yang dalam keadaan kencang. Ternyata mereka tidak mau kalah. Mereka terus menyalipku. Sesekali mereka melambaikan tangan. Duluan deh mas, ucap mereka, hanya mengklakson mendadak. Oke, mungkin aku juga. Mereka pikir hari ini aku juga masuk kerja seperti hari-hari biasanya. Memang jalur rumah Mas Adi melewati tempat kerjaanku, mendekati tempat kerjaan. Aku sengaja lebih kencang lagi. Tanpa terasa, aku sudah 2,5 jam menempuh perkampungan rumah Mas Adi. Kayaknya bentar lagi nyampe. Aku melihat gedung yang tinggi yang berwarna hijau. Sudah melihat dari kejauhan. Aku mulai semangat karena aku akan sampai ke tujuanku. Di pertigaan jalan, aku dipanggil John. Ternyata dia melihatku. Sigit! Singkat cerita, aku putar balik. Ternyata Mas Adi tidak satu rumah lagi dengan istrinya. Mungkin Mas Adi lagi dengan istrinya. Setelah bertemu Mas Adi, aku sedikit lega. Tapi kayaknya Mas Adi butuh teman curhat. Aku dan John menemani Mas Adi ngobrol. Terkadang kita tertawa dengan candaan-candaan yang bisa menghilangkan rasa galau Mas Adi. Dengan begitu Mas Adi merasa terhibur. Aku sebenarnya menyesal dengan perbuatanku masa lalu. Di masa lalu, merasakan semua kali hancur. Buktinya burung Mas Adi tetap menjadi juara. Masalah lubang. Mas Adi sambil tertawa. Loh, lu sih mau aja, mana yang enggak gituan, jawab Mas Adi. Iya juga sih, tambahku. Pantesan waktu itu aku curiga, kok rajin amat ya nyari sarang semut di Bukit Undur. Wah, jangan-jangan ada ampau yang diincar nih, pikirku. 3 hari kemudian, gua dengar
Adi nikah sama Anis, aku bingung juga kok nggak nikah sama Ayu, padahal Adi pacaran sama Ayu. Begitu yang ku bingung lagi, kok respon sama sekali, pikirku. Justru itu yang jadi masalah. Kalau seandainya dari awal dia keberatan, mungkin kita bisa jaga jarak. Sekarang mereka balikan lagi. Tapi kayaknya Anis lebih mantapan cuma iseng saja sama Anis. Cuma sudah seperti sama sekali punya pemikiran, ucap Mas Adi. Ya udah, balikan lagi aja lo sama Ayu. Maksudnya kepalaku dibalikin ke belakang gitu, diputer-puter sama suaminya gitu, Ayu gitu. Hahaha, jawab Mas Adi sambil tertawa. Iya betul Mas. Lagian cewek sekarang mah banyak, lebih banyak dari laki-laki. Untuk itu kita para laki jangan harus saling rebut milik orang lain, ucapku. Iya si John nih, ada dawai, ucap Mas Adi ketika bertiga tertawa. Gak berapa lama datang seorang wanita cantik memakai baju kemeja berwarna pink polos membawa 3 gelas es teh manis. Lalu langsung meletakkan pas di depan kami bertiga. Di saat wanita tersebut jongkok, pemiliknya. Apalagi sepertinya emang wanita tersebut sengaja tidak, beberapa mungkin agar terlihat lebih. Maaf Mas John, agak telat soalnya lagi banyak, ucap wanita tersebut. Iya nggak apa-apa, apa sih yang nggak buat kamu? Kalau kamu masih kepengen, masih boleh. Aku masih, John. Enggak, nggak doyan, nggak enak, udah beda. Sambil keluar dari rumahnya John. Ah, lu bisanya cuma gombal saja John, kata Mas Adi. Aku sudah sering kali Mas gituan sama dia. Cuma memang dia orangnya kalau lagi butuh saja baru mau. Malam tahun baru kemarin aku dengar kayak ada suara kepedesan. Awalnya pikirku beli rujak di mana ya Mita tengah malam begini. Emang ada yang jual rujak? Karena penasaran, aku masuk ke rumah Mita. Aku berharap Mita mau ngasih tahu jual rujak itu. Semakin aku melangkah mendekat sumber suara itu, semakin terdengar suara desaan itu. Dan ternyata Mita ritual. Hanya dia melihat aksi. Aku yang melihatnya pun terasa di atas puncak. Aku sempat menghayal seakan-akan aku ikut ritual itu. Belakang, tiba-tiba aku terkejut. Aku terbangun dari hayalan.
karena Mita memanggilku. Kenapa bengong? Yuk. Keadaan posisi dari cermin yang ada persis di depannya. Aku langsung semangat menerima ajakan Mita ajak. Malam ini aku merasa sangat beruntung. Tanpa sengaja melihat begituan, malah diajak langsung, pikirku. Aku dan Mas Adi bengong mendengar John cerita tentang pengalamannya bersama Mita. Sesekali aku menengok. Kita tengok-tengokan. Sebenarnya aku gak percaya dengan cerita John, tapi kupikir ngapain sih aku harus protes. Dan ternyata Mas Adi angkat bicara juga. Ceritanya bohongan kali. Kamu percaya gak sih, Kit? Tanya Mas Adi. Ya gimana ya Mas, terserah Mas aja, jawabku. Kalau aku gak percaya ceritanya bohong nih, hahaha, ucap Mas Adi. Mendengar jawaban Mas Adi, sepertinya John bukannya Justru John malah tertawa sekencang-kencangnya, melebihi tertawanya kami yang ada di dalam rumah itu. Aku pulang dengan membawa burung yang sudah dipesan oleh si pembeli tersebut. Di saat itu hatiku merasa lega, apalagi Mas Adi memberi tambahan bonus burung untuk pembeli tersebut. Mungkin mustahil kalau yang kapok atau permasalahan terselesaikan dengan yang beli burung tersebut, bahkan dia mesen 3 burung lagi. Begitulah namanya rezeki. Kalau sudah rezeki, kita tidak akan lari kemana-mana.